lagi di YouTube channel aku, Anna Wulandari. Kalau udah nih lagi di dapur, artinya hari ini kita mau nge-review makanan lagi. Nih hari ini banyak banget nih, ada berbagai macam jenis makanan yang bakal aku review dan aku cobain untuk kalian semua. Nah, sebelum kita ke reviewnya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share video-video ini supaya nanti teman-teman kalian nih tahu juga sama video review-review makanan ini. Nah, sekarang kita menuju ke review makanan yang pertama. Langsung yuk. Nah, ini dia nih makanan-makanan yang akan kita cobain. Di sini ada pundut nasi, apam berenda, ini kuah apam berendanya nih ya, dan kue bikang. Wow, ini enak-enak banget nih. Pasti kalian penasaran. Sekarang langsung aja kita cobain makanannya, yuk. Yang pertama nih ya, di sini ada kita ke yang makanan berat dulu ya. Jadi di sini ada yang namanya pundut nasi. Nah, jadi kalau dalam bahasa Banjar, pundut itu artinya bungkus. Jadi pundut nasi ini adalah nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Nah, ini bentukannya kayak gini. Kita lihat ya, isinya kayak gimana. Nah, jadi isinya kayak gini nih. Pundut nasi adalah makanan berat ya, khas Kalimantan. Jadi pundut nasi ini adalah nasi yang dikukus dengan daun pisang atau dipundut dengan daun pisang. Nah, gitu cara pengolahannya. Tapi yang ini pundut nasinya agak spesial nih. Kenapa nih agak spesial ya? Kita lihat ya dalamnya. Ternyata di dalamnya ada telur nih. Nih, ada telur. Kalau di Banjar ini namanya intalu jaruk. Maksudnya intalu jaruk itu telur itiknya itu proses memasaknya itu kayak didiemin di air garam. Jadi habis sudah didiemin beberapa hari lalu direbus, jadi telurnya itu udah asin. Biasanya pundut nasi ini disajikan dengan bumbu habang atau bumbu merah, dan biasanya bumbu habang atau bumbu merahnya ini nggak pedes kayak gitu karena memakai cabai khas Banjarmasin yang udah dikeringkan, jadi nggak pedes hasilnya pas udah dimasak. Ini menurut orang Bahari atau orang dulu, pundut nasi atau pundut ini itu makanan legendaris Banjarmasin kayak gitu, kota Kalimantan pokoknya ya. Karena khas dari pundut itu dia ada di santan. Nah, jadi selain nasi yang dimasak itu dibundut atau dibungkus dengan daun pisang, jadi di atasnya itu atau sebelum dia dikukus itu dia diberi kuah santan. Dan ini spesialnya lagi, dia pakai telur asin atau telur jeruk. Nah, sekarang ayo kita cobain ya. Nih, nah jadi kayak gini penampakannya kalau dipotong. Nah gini nih penampilan atau penampakan. Jadi dia bener-bener terbuat dari nasi gitu, tapi dia ada telurnya. Nah ini ada santan-santannya. Jadi dia dibuat dari proses pengukusannya. Jadi ini dibilang sehat sih, kalau dalam prosesnya sehat nih. Cuman untuk santannya ini aduh, tuh dia pakai santan kental. Dan ini bumbu merah tadi atau bumbu habang. Jadi nasinya itu enggak terlalu yang apa namanya, enggak terlalu yang lembek, sedang aja. Masih kayak bentuk nasi ya, cuman dikukus.
untuk nampilannya, penampakannya itu enak banget. Pokoknya kalian wajib cobain ya kalau ke Kalimantan Selatan. Rasanya enak banget. Jadi gurih dari santannya itu berasa banget, dan asin telurnya itu pas banget. Bumbu merah dan atau bumbu habangnya ini dia nggak pedes tapi manis sih gitu ya. Dan untuk harga pundut, kalau yang nggak ada isi telur asinnya biasanya dari kisaran 4.000 sampai 6.000 rupiah. Tapi khusus untuk pundut sultan ini atau pundut telur asin ini dibanderol dari harga 10 sampai 15.000 rupiah. Sekarang kita menuju review makanan yang kedua. Jadi di sini review makanan yang kedua ini berupa kue-kuean gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya nih apam berenda. Ini fenomenal sekali, dan makanan ini biasanya bisa ditemuin di Kota Barabai. Kenapa disebut jadi apam berenda? Sekarang kita ambil satu dulu ya. Nah, jadi kayak gini bentukannya. Jadi dia kayak apam pada umumnya, tapi pinggir apamnya ini dia dibikin ada renda-rendanya kayak gitu. Ini ada renda cantik gitu ya. Dia disajikan dengan kuah santan. Nah, ini kuah santan memakai gula merah dan kental kayak gini ya. Tuh. Sekarang kita tuangin dulu ya ke apamnya. Nah, ini untuk penampakan apam berendanya dari deket nih. Dilihat nih teksturnya, lembut banget. Pokoknya nih dia berongga, mirip kayak apam serabi kalau yang di Banjarmasin. Tapi ini ya pinggirannya ini dia ada rendanya dan disajikan sama kuah santan gula merah. Nih kental banget kuahnya dan manisnya itu sedang banget, enak banget pokoknya. Kalau kalian ke Banjarmasin atau ke Kota Barabai wajib banget cobain ini ya, enak banget pokoknya. Nih teksturnya lembut banget. Jadi apam berenda sendiri itu terbuat dari tepung beras yang dicampurkan dengan santan dan memakai sajian tambahan yaitu gula merah dan ini santan juga gitu ya. Jadi di campuran adonan apamnya ini sudah ada santannya juga. Nah, ini dia teksturnya lembut banget, lembut dari apam yang biasanya nih. Enak banget. Kalau yang di daerah Barabai itu khasnya itu apam berenda Haji Nur Hayati ya. Ini enak banget. Kalau kalian ke Kalimantan Selatan dan ke Barabai wajib banget cobain yang namanya apam berenda. Kalau apamnya sendiri, kalau dimakan tanpa gula merahnya itu akan terasa hambar. Jadi emang lebih enak dimakan pakai sajian gula merahnya itu tadi ya. Jadi cara membuat apam berenda sendiri itu memakai loyang khusus. Jadi loyangnya itu biasanya terbuat dari kayak semacam besi gitu ya, besi khusus yang jadi kebanyakan sih sekarang karena udah modern. Kalau dulu dia pembuatannya kayak di kayu bakar gitu. Kalau sekarang udah di kompor-kompor, cuman kita harus benar-benar bisa ngejaga apinya supaya nggak gosong. Nah, kalau gosong dia malah jadi mengeras kayak gitu. Nih teksturnya cantik banget. Lembut banget. Pokoknya kalau kalian nih ya ke Kalimantan wajib banget cobain apam berenda. Sekarang kita ke makanan yang terakhir. Jadi makanan terakhir yang akan kita cobain yaitu kue bikang. Nah, kalau sebelumnya aku pernah nge-review yang namanya kue bingka, kalau ini bikang. Nah, jadi sebenarnya kalau aku ngerasain makanan ini sih sebenarnya mirip banget teksturnya kayak kue bingka. Cuman ini versi mini gitu ya. Untuk kue bikang tadi, kalau yang ini aku pesan yang
campur rasanya gitu. Jadi ini ada yang rasa tape, yang ini kelapa, terus udah aku makan 3 yaitu rasa nangka dan rasa original kayak gitu. Jadi nggak ada topping atasnya. Jadi dalam satu bungkus ini isinya ada 5 macam bikang. Nah ini penampakannya. Kalau kue bikang yang aku coba ini dia khas kandangan. Jadi kue bikangnya itu nih, kalau dari luar dia mirip banget kayak kue bikang-bikang pada umumnya. Cuman kalau kita buka, tapi ini udah dalam keadaan nggak panas ya. Tuh dia dalamnya nggak mateng. Jadi kalau dia dalam keadaan panas dia masih basah tekstur dalamnya. Dia khas kandangan kayak gini. Tuh dia teksturnya masih basah, jadi kayak setengah matang gitu. Enak banget tuh, teksturnya masih basah kayak gitu ya. Jadi yang aku cobain ini kue bikang apa namanya, Hajah Umi Ridho. Nah itu di daerah Kandangan. Kalau kalian jalan-jalan ke Kalimantan dan ke Kandangan wajib banget tuh cobain kue bikang ini. Jadi kue bikang ini biasanya dijual per bungkus, itu isinya 5 bungkus gitu ya. Dan bisa campur rasa atau minta satu macam rasa gitu dalam satu bungkus. Dibanderol dari harga Rp15.000 untuk per bungkusnya. Jadi kuenya ini dia terbuat dari tepung terigu, terus ada gula, santan, margarin, terus oh iya toppingnya di atasnya yang ini itu dari tepung beras. Kalau yang ini nih yang putih-putihnya kayak gini. Jadi kalau yang khas kandangan dia kayak setengah mateng kayak gitu itu ya. Jadi cara membuatnya ini dia punya alat khusus juga, persis kayak yang apa namanya bingka barandam lagi, apa berenda tadi. Aduh sampai pusing nih ya, apa yang akan makan jadinya nih. Tapi dia lebih kecil, mirip kayak roti pisang sih sebenarnya. Nah, roti pisang itu juga enak banget. Cuman bedanya dia pakai tepung roti, kalau yang ini dia pakai tepung beras dan tepung terigu. Nah, itu dia. Nah, jadi buat kalian nih yang suka makanan-makanan khas daerah wajib banget cobain makanan ini sebagai cemilan khas daerah. Kali aja nih ya, kalian suka sama makanan-makanan khas daerah atau punya referensi makanan-makanan khas daerah lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Itu tadi udah aku review nih dan aku cobain 3 jenis makanan khas Kalimantan Selatan. Ada yang dari Kandangan, ada yang dari Barambai juga. Buat kalian yang lagi jalan-jalan di Kalimantan atau mau jalan-jalan kalian di Kalimantan nih, cari review-review makanan, bisa banget nih cobain makanan jenis ini gitu ya. Gimana menurut kalian, cocok nggak di lidah kalian gitu ya. Buat kalian yang punya rekomendasi jenis-jenis makanan lain, bisa banget kalian rekomendasiin ke aku, tulis di kolom komentar. Nanti akan aku cobain juga nih makanan-makanannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video-video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton video ini. See you on the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.